Halo, nama saya Nur Khofifah dari kelas C dengan NIM 21040274027. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia Bamega, Bamega, Bamanaku di Salangkarang, Bamanaku di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Samalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Dalam sejarah, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang biasa kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda berikrar. Yang pertama, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, banyak para pemuda atau generasi milenial yang mulai menyepelekan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam era globalisasi ini, para pemuda mulai terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing atau yang kebarat-baratan. Pada nyatanya, bahasa Indonesia itu sangat penting untuk kita selalu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Bahasa Indonesia itu sendiri adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena di Indonesia sendiri terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, karena terdiri dari berbagai pulau. Indonesia sendiri terdiri dari 34 provinsi. Mulai dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari banyak suku. Untuk itu, adanya bahasa pemersatu untuk pemersatu saat kita berkomunikasi dengan suku lain, yaitu adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 sendiri, saat Hari Sumpah Pemuda, saat itu juga kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Namun begitu, kita tetap boleh untuk mempelajari bahasa asing. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia dan bahasa internasional seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab, kita boleh mempelajarinya. Tapi tetap kita terus mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Karena itu merupakan jati diri kita. Untuk mempelajari bahasa asing sendiri seperti bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, itu kita boleh pelajari karena kita mungkin akan ada kebutuhan untuk berapresiasi dalam persaingan global atau internasional. Tapi tetap pertahankan bahasa Indonesia. Apalagi untuk kita sebagai generasi muda di era milenial ini, teruslah mempertahankan bahasa Indonesia dan begitu pun juga terus melestarikan bahasa daerah masing-masing. Tapi tetap junjung tinggi terus persatuan melalui bahasa nasional, bahasa Indonesia. Semangat generasi muda! Dengan berbahasa Indonesia yang baik, secara lisan, kita dapat membangun hubungan sosial yang baik dan juga mendapatkan informasi dari komunikasi yang kita gunakan sesama manusia. Juga bahasa Indonesia sendiri termasuk salah satu alat yang dapat meningkatkan integritas bangsa atau persatuan bangsa. Sebab banyaknya atau keanekaragaman Indonesia, banyaknya perbedaan dan keanekaragaman, kemajemukan di masyarakat, rentan terjadinya konflik atau disintegritas. Dan salah satu hal yang dapat menjadi integritasnya yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.